Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We'll present it about designing and managing integrated marketing channel. Before we go to the topics, let us introduce ourselves. My name is Ratika Sari, and my friend are Dwi Nur Maulida and Afilia Ayu Cahyani. Next. So here are our topics. First, marketing channel and value networks, the role of marketing, channel design decision, channel management decision, channel integration and system, conflict cooperation and competition, e-commerce and m-commerce practice. Next. Okay, the first topic will presented by Dwi. Oke, thank you Ratika. Jadi materi pertama yang saya jelaskan adalah marketing channel and value network. Jadi secara formal sebenarnya saluran pemasaran itu adalah kumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Nah, semua jenis saluran pemasaran ini memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan dan mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Pemasar itu harus menilai mereka dalam konteks keseluruhan proses di mana produk mereka dibuat, didistribusikan, dijual, dan juga dilayani. Next. Oke, jadi selanjutnya ini ada why channel is important. Jadi sebelum membahas mengenai kenapa sih channel itu sangat penting, jadi dalam mengelola perantara sebuah bisnis perusahaan itu harus memutuskan berapa banyak upaya yang harus dilakukan untuk mendorong versus menarik dari pemasaran. Nah, strategi dorong ini menggunakan tenaga penjualan produsen, uang promosi perdagangan, atau cara lain untuk mendorong perantara agar mempromosikan dan menjual produk pada pengguna akhir. Nah, dengan channel manajemen inilah can create a good relationship between the company as a producer of a product or service and potential customer who may want it. Next. Oke, selanjutnya ini ada mengenai hybrid channel and multi-channel marketing. Jadi yang pertama ini ada mengenai hybrid channel. Hybrid channel atau saluran hibrida ini terjadi ketika suatu perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan. Nah, perusahaan yang mengolah hybrid channel dengan jelas harus memastikan saluran mereka bekerja sama dengan baik dan cocok dengan cara bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Lalu di sebelah kanan yang berada dalam PowerPoint itu menjelaskan mengenai Customer Expect Channel Integration atau pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang memungkinkan mereka ini untuk order a product online and pick it up convenient retail location atau pesan produk secara online dan ambil di lokasi retail. Yang kedua ada mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Dan yang terakhir itu membahas mengenai terima diskon dan penawaran promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Nah, di sini itu often broadcast here as a company that has carefully managed its multiple channel. Nah, ini subbab terakhir dari manajemen marketing channels and value networks ini mengenai value networknya sendiri. Nah, value network ini atau jaringan nilai ini mencakup hubungan yang bernilai dengan pihak lain. Perusahaan perlu mengatur pihak-pihak ini untuk memberikan nilai yang unggul kepada pasar sasaran.
Dalam bisnis dan perdagangan, jaringan nilai adalah contoh ekosistem bisnis atau ekosistem ekonomi. Jaringan nilai adalah sekumpulan koneksi antar organisasi atau individu yang berinteraksi satu sama lain untuk memberikan manfaat bagi seluruh kelompok. Nah, jaringan nilai memungkinkan anggota untuk membeli dan menjual produk serta berbagi informasi. Manfaat yang diberikan dari jaringan nilai ini berasal dari cara bisnis atau individu menerapkan sumber daya, pengaruh, dan wawasan orang lain kepada siapa mereka yang terhubung. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjut kepada Atika. Okay, the next topic is about the role of marketing atau peran dari pemasaran. Subtopik dari the role of marketing ini ada 3. Yang pertama channel function and flow, kedua channel levels, ketiga service sector channels. Next. Oke, channel function and flow. Jadi saluran pemasaran itu melakukan pekerjaan memindahkan barang dari produsen ke konsumen, seperti bisa dilihat dari definition. Kemudian ada pun channel member function atau fungsinya yaitu yang pertama as an information gatherer, jadi sebagai pengumpul informasi. Jadi channel function ini berisikan informasi-informasi terkait produk tersebut. Yang kedua yaitu to disseminate persuasive communication. Jadi menyebarkan komunikasi yang persuasif. Persuasif ini berarti bersifat mengajak. Jadi agar orang-orang calon konsumen itu terpengaruh agar membeli apa yang kita jualkan seperti itu. Yang ketiga yaitu negotiated and looking for a deal. Jadi negosiasi dan cari kesepakatan. Jadi negosiasi ini negosiasi antara penjual dan pembeli sehingga mencapai kesepakatan yang bisa saling menguntungkan antara dua pihak. Yang keempat yaitu assume risk connected with carrying out channel work, yaitu asumsikan risiko yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan saluran. Yang terakhir yaitu provide for the successive storage and movement of physical product. Jadi menyediakan penyimpanan dan pergerakan produk fisik secara berurutan. Oke, selanjutnya there are several channel streams. First, constitute forward flow. Jadi constitute forward flow ini merupakan aliran maju. Jadi contohnya penyimpanan dan pergerakan judul dan komunikasi itu termasuk dari aliran maju. Sedangkan yang kedua yaitu constitute a backward flow. Jadi aliran mundur, misalnya dari pemesanan dan pembayaran. Yang terakhir yaitu occur in both direction. Jadi occur in both direction ini gabungan dari forward flow and a backward flow. Jadi misalnya informasi, negosiasi, keuangan, serta pengambilan resiko. Next. Nah, selanjutnya yaitu channel levels. Channel level sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada consumer marketing channel dan yang kedua industrial marketing channel. Nah, as you can see guys, ini eh, untuk no level itu dari manufaktur langsung ke consumer. Dan untuk level 1 dari manufaktur masih harus melewati retailer barulah ke konsumen. Dan yang level kedua itu dari manufaktur masih ke wholesaler, lalu ke retail, lalu ke konsumen. Yang level ketiga yaitu ada manufaktur, wholesaler, jobber, retail, baru ke konsumen. Dan yang selanjutnya yaitu industrial marketing channel. Untuk level
nol atau level pertama itu dari manufaktur lalu ke industrial customer. Untuk level satu manufaktur lalu ke industrial distributor barulah ke industrial customer. Untuk level kedua ini dari manufaktur representatif itu ada yang ke industrial distributors, baru ke industrial, atau ada juga yang dari manufaktur ke manufaktur representatif, baru langsung ke industrial customer tanpa melewati industrial distributor. Nah, untuk level yang terakhir atau level ketiga itu dari manufaktur ke manufaktur sales branch dulu, ada juga yang ke industrial distributor lalu ke industrial customer, namun ada juga yang dari manufaktur sales branch ini langsung ke industrial customer. Seperti itu untuk cara levelnya. Next. Yang selanjutnya yaitu service sector channel. Nah, as the internet and other technologies advance, service industries such as banking, insurance, travel, and stock trading operate through new channels. Jadi, seiring kemajuan internet dan teknologi lainnya, industri seperti perbankan, asuransi, perjalanan, dan perdagangan saham itu beroperasi melalui saluran baru. Next. Oke, untuk materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf, mungkin teman saya sedang gangguan jaringan, jadi belum bisa menjelaskan. Oke, kepada Aprilia, saya persilakan. Channel Design Decision. Yang pertama, dalam channel design decision itu kita harus menganalisis customer needs and wants. Consumer maybe choose the channels they prefer based on the price, product assortment, and convenience as well as their own shopping goals. Jadi pembeli itu membeli barang tuh tergantung dengan harga, gimana kualitas produk dan kenyamanannya dalam penggunaan produk tersebut sesuai dengan tujuan perbelanjaan mereka. Dan ada 3 jenis shoppers. Yang pertama, service or quality. Jadi mereka tuh ngelihat dari servisnya atau kualitasnya. Yang kedua, price or value. Jadi ngelihat dari harga dan peluangnya. Dan terakhir, affinity atau manfaat dan kegunaannya. Next. Stabilizing objectives and constraints. Jadi marketers should test their channel objectives in terms of service output levels and associated cost and support level. Jadi marketers tuh harus ngelihat channel yang mereka tuh secara objektif, apakah produknya mengalami level service yang bagus atau cost and support levels-nya itu cukup. And under the competitive condition, channel members should arrange their functional tasks to minimize cost and still provide desired level of service. Jadi meskipun ada persaingan yang cukup ketat, mereka juga harus meminimalisasi fungsi dari produknya dan harganya juga. Dan biasanya planners can identify several market segments based on desired service and choose the best channels for each. Jadi plannersnya juga bisa mengidentifikasi market pasarnya tuh kayak gimana dan apa yang harus dipilih agar itu terlihat lebih bagus daripada sebelumnya. Next. Identifying major channel alternative. Each channel from sales force to agents, distributor, dealers, direct mail, telemarketing, and the internet has unique strengths and weakness.
Jadi, setiap channel itu harus membangun dari agensinya, distributornya, dealers, direct mailnya, telemarketingnya, dan the internet harus punya kekuatannya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Channel alternatif differs in three way. Jadi terdapat tiga yang membedakan. One, the type of intermediaries. Two, the number needed. And three, the terms and responsibility of each. Next. Oke, the last one, evaluating major channel alternatif. Jadi kita harus mengevaluasi channel alternatifnya melalui dua kriteria. Yang pertama, ekonomi kriteria. Dalam ekonomi kriteria ini kita ngelihat level sales dan cost-nya tuh cukup atau enggak untuk memaksimalkan keinginan masyarakat dengan harga yang cukup rendah. Yang kedua, control and adaptive criteria. To develop a channel, member must commit to each other for a specified period of time, yet this commitment variability reduce the producer's ability to respond change and uncertainty. Jadi harus ngelihat kontrol dari perusahaan tersebut itu bagus apa enggak dalam channelnya, atau enggak ada aktif dan sesuai dengan kriteria pemilik atau enggak. Next, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, baik. Di sini saya melanjutkan materi yakni mengenai channel management decision atau keputusan channel management. Nah, setelah perusahaan itu memilih sistem saluran mereka atau memilih channel manajemen mereka, perusahaan itu harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi secara individual perantara untuk setiap saluran. Nah, it must also modify channel design and arrangements over time as the company grows. It can also consider channel expansion into international market. Jadi seiring pertumbuhannya perusahaan, nih perusahaan juga dapat mempertimbangkan perluasan saluran ke pasar internasional dan juga mempertimbangkan perluasan channel manajemen mereka ke pasar internasional. Di sini ada bagian-bagian dari keputusan channel manajemen yang sudah saya sebutkan di pengantar tadi. Yang pertama ada selecting channel members. Di sini tuh menjelaskan bahwa perusahaan perlu memilih anggota saluran secara cermat atau memilih calon channel manajemen itu secara cermat dan yang dipandang sama dengan perusahaan untuk memudahkan seleksi perusahaan dengan menetapkan karakteristik yang membedakan perantara-perantara untuk menghasilkan calon-calon anggota yang lebih baik. Yang kedua ada training and motivating channel members. Di sini pelatihan yang bisa dilaksanakan Training and Motivating Channel Members ini membahas mengenai pelatihan yang dilaksanakan, riset pasar, dan program pengembangan kemampuan lainnya yang dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja perantara. Nah, the company must constantly communicate that intermediaries are crucial partners in a joint effort to satisfy end use of the product. Nah, perusahaan harus terus-menerus mengkomunikasikan bahwa perantara adalah mitra penting dalam upaya bersama untuk memuaskan penggunaan akhir produk. Lalu di sini ada mengenai evaluating channels member. Di sini producers must periodically evaluate intermediaries performance against such standards as sales quota entertainment, average inventory level, customer delivery time, treatment of damage and lost goods, and cooperation in promotional and training programs. Nah, dengan secara berkala, perusahaan ini mengevaluasi kinerja dari anggota-anggotanya dapat meningkatkan pencapaian kuota penjualan, tingkat persediaan rata-rata, dan waktu pengiriman kepada pelanggan. Next.
Yang keempat ada modifying channel design and arrangements. Nah, pada subbab ini membahas mengenai tidak ada strategi saluran yang tetap efektif selama keseluruhan siklus hidup produk. Di pasar yang kompetitif dengan hambatan yang masuk rendah, struktur saluran yang optimal pasti akan berubah seiring waktu. Nah, disinilah fungsi dari modifying channels member untuk mengikuti perubahan yang terjadi di masa depan yang tidak diketahui, maka perlu adanya modifikasi dari channel desainnya sebagaimana yang telah direncanakan agar sesuai dengan pola beli masyarakat, pasar yang meluas, munculnya pesaing baru, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada channel modification decision. Di sini produce harus secara berkala meninjau dan modifikasi desain dan pengaturan salurannya. Saluran distribusi mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana. Pola pembelian konsumen mungkin juga bisa berubah. Pasar juga akan semakin meluas, pesaing baru juga akan muncul. Nah, di sini harus muncullah channel-channel yang inovatif agar bergerak ke tahap selanjutnya dalam siklus hidup produk dan tidak mati dalam tahap produk life cycle yang menurun, tetapi dapat kembali lagi menaik. Selanjutnya ada global channel consideration. Di sini pasar internasional menimbulkan tantangan yang berbeda, termasuk variasi dalam kebiasaan belanja pelanggan. Tetapi peluang pada saat yang sama itu juga ada kan, ketika global ini berkembang, peluang pasar itu juga terdapat peluangnya gitu. Nah, di sini Global Channel Consideration ini berfungsi untuk menjual dan mengawasi waralaba dan kolektibilitas yang lebih berpengetahuan tentang lokal hukum, bea cukai, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya yaitu Channel Integration and System. Terdapat tiga subtopik, yaitu yang pertama ada Vertical Marketing System, Horizontal Marketing System, serta Integrating Multi-Channel Marketing System. Next. Oke, yang pertama Vertical Marketing System atau disingkat dengan VMS is when manufacturers, wholesalers, and retailers work together to meet the needs of their customers. Jadi VMS ini atau sistem pemasaran vertikal itu meliputi tiga yaitu yang pertama ada corporate, contractual, and administrative. Jadi mereka ini bersatu sebagai satu sistem terpadu. Jadi ini muncul sebagai usaha dari pengendalian saluran dan menghilangkan konflik ketika anggota independen mengejar keuntungan sendiri. Yang terus there are three type of FMS. Yang pertama yaitu FMS corporate. Okay, next. Oh, sorry, balik lagi. Mohon maaf. Oke, VMS corporate VMS is combines a series of stage of production and distribution under a single ownership. Oke, single ownership. Jadi kata kunci corporate is single ownership. Jadi di corporate ini menggabungkan tahap produksi dan distribusi suksesif di bawah satu kepemilikan. Untuk contohnya sendiri yaitu eh, ada salah satu produk cat terkenal di dunia yaitu Sherwin-Williams. Perusahaan Sherwin-Williams yang memproduksi cat dan menjual secara langsung di gerai acaranya sendiri yaitu yang berjumlah 3.000 gerai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kontraktual VMS. Jadi kontraktual VMS
is coordinate successive stage of production and distribution by the size and power of one member. Jadi kontraktual VMS itu integrasi program berbasis kontraktual oleh perusahaan independen untuk mencapai keekonomisan atau penjualan yang lebih besar. Nah, biasanya kontraktual ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama rantai sukarela yang disponsori oleh pedagang grosir, yang kedua yaitu koperasi pengecer, dan yang terakhir yaitu organisasi waralaba. Oke, jadi VMS kontraktual ini contohnya McDonald. Jadi McDonald ini menerapkan sistem waralaba pengecer yang disponsori oleh perusahaan jasa atau mengelola keseluruhan sistem untuk menghadirkan jasa secara efisien dan pada konsumen. Oke, dan yang terakhir yaitu VMS administered. Jadi administered VMS is coordinate successive stage of production and distribution by the size and power of one member. Oke, jadi VMS ini yakni mengkoordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berturut-turut melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Contohnya itu Kodak. Nah, Kodak ini menerapkan tingkat kerjasama yang tinggi terkait tampilan, ruang rak, promosi, dan kebijakan harga. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu horizontal marketing system. HMS is in which two or more unrelated companies put together research or programs to exploit an emerging marketing opportunity. Jadi di mana dua perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan itu menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Nah, setiap perusahaan tidak memiliki cukup modal atau pengetahuan, produksi, atau sumber daya pemasaran untuk melakukan usaha sendiri atau bahkan takut terhadap risiko. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya Integrating Multi-Channel Marketing System. Integrating multi-channel marketing system is a marketing strategy in which a brand uses two or more sales channel to market its product. Nah, jadi pemasaran multi saluran ini terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Nah, sistem saluran pemasaran integrasi sendiri itu adalah salah satu sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui saluran lain. Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama yaitu meningkatkan cakupan pasar, biaya saluran yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Contohnya yaitu penjualan DVD oleh Disney melalui 5 saluran utama. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang conflict, cooperation, and competition. Channel conflict is generated when one channel's member action prevent another channel from achieving its goal. Then channel coordination occurs when channel members are brought together to advance the goals of the channel as opposed to their own potentially incompatible goals. Jadi di sini ada 3 jenis konflik dan competition yang terjadi dalam channels. Yang pertama horizontal channel conflict. Horizontal channel conflict ini bisa dibilang konflik yang setara antara channel member satu dengan yang lain. Vertical channel conflict ini konflik yang terjadi di level yang berbeda. Contohnya manajer dengan karyawannya. Dan yang terakhir multi-channel konflik. Multi-channel konflik ini terjadi kalau misalnya
perusahaan tersebut itu nggak stabil dari kedua channel tersebut antara yang pihak atas dan yang pihak bawah, termasuk dalam sales di market yang sama. Next. Next. The cause of the conflict. Jadi di sini ada 4 penyebab konflik. Yang pertama, goal incompatibility alias ketidaksamaan dalam tujuan. Yang unclear roles and rights. Jadi perannya dan hak setiap member itu nggak sama, nggak jelas gitu. Yang ketiga, different perception alias perbedaan persepsi antara member dan menyebabkan konflik. And the one intermediate depends on the manufacturer. Itu tergantung dengan keadaan tersebut. Okay, next. Managing of conflict. Yang pertama, strategic justification. Jadi, kedua belah member yang sedang konflik ini nggak boleh disatukan atau menyelesaikan goals yang sama agar tidak terjadi konflik lanjutan. Dua, compensation atau kompensasi ke kedua belah pihak yang sedang melakukan konflik. Superordinate goals atau membuat agreement or subordinate goals alias membuat apa tujuan yang sama agar terjadi agreement dan tidak terjadi konflik. Employee exchange atau pertukaran karyawan. Yang kelima, joint membership atau bergabung dalam membership agar tidak untuk mengurangi konflik tersebut. Yang keenam ada co-optation. Co-optation is an effort by one organization to win the support of the leaders of another by including the advisory council, boards of director, and the like. Yang ketujuh ada diplomasi, mediation, dan arbitration. Diplomasi itu mengambil tempat untuk mengirim satu orang atau grup untuk meet dengan yang sedang berkonflik. Konflik mediasi itu menyatukan dua belah pihak dengan orang ketiga, dan arbitrasi itu mencari persetujuan kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik. Dan yang terakhir ada legal resource atau menangani konflik melalui jalur hukum. Next. Dilution and cannibalization. Marketers must be careful not to dilute their brands through inappropriate channels, particularly luxury brands whose image often rests on the exclusivity and personalized service. The last one is legal and ethical issues in channel relation. Companies are generally free to develop whatever channel arrangements with them. In fact, the law seeks to prevent them from using exclusionary tactics that might keep competitors using a channel. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, the last topic is about e-commerce and m-commerce parties. Next. Okay, the last topic is about e-commerce and m-commerce parties. Next.
Oke, e-commerce practice. Jadi, e-commerce atau electronic commerce is the distribution, sale, purchase, and marketing of goods or service that really rely on electronic system. Jadi, e-commerce sukses faktor atau faktor yang mempengaruhi kesuksesan e-commerce itu yang pertama, companies must set up and operate the e-commerce website carefully. Jadi, perusahaan itu harus bisa dengan baik, dengan bijak menjaga situs web e-commerce-nya. Kayak yang dijaga itu kayak data baik data-data dari pembeli maupun data dari penjual. Karena rawan sekali terjadi kejahatan online. Yang kedua yaitu firms should make the website fast, simple, and easy to use. Jadi perusahaan itu harus membuat situs web yang cepat, sederhana, dan mudah digunakan. Kenapa? Karena apabila mudah digunakan, jadi orang-orang menjadi tertarik kepada website kita, situs web ini. Jadi kalau misalnya susah kan, ah males deh menggunakan website ini karena susah banget dan agak ribet seperti itu. Oke, yang B, the most significant inhibitors of online shopping, the absence of pleasurable experience, social interaction, and personal consultation with a company representative. Oke, jadi sebenarnya yang menjadi penghambat paling signifikan dari belanja online adalah tidak adanya pengalaman yang menyenangkan atau interaksi sosial atau konsultasi pribadi dengan perwakilan perusahaan. Untuk itu, disarankan bagi perusahaan yang memiliki e-commerce itu untuk menyediakan yang namanya konsultasi. Jadi konsultasi tersebut, jadi dengan adanya konsultasi pribadi ini memudahkan para konsumennya, para pengguna e-commerce-nya ini untuk menanyakan hal-hal apa yang tidak diketahui atau kesusahan-kesusahan apa atau trouble apa yang dialami oleh konsumen ini atau pengguna e-commerce-nya. Dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan nilai hiburan berbasis web dan pengalaman berbelanja informasi, beberapa perusahaan itu harus yang kalau bisa itu harus menciptakan avatar atau representasi grafis virtual, karakter animasi yang bisa bertindak sebagai perwakilan perusahaan, asisten berlanja pribadi, panduan situs web, atau mitra percakapan. Nah, yang selanjutnya B2B e-commerce atau business to business e-commerce. Jadi meskipun website website bisnis ke konsumen atau B2C telah menarik banyak perhatian di media, bahkan lebih banyak aktivitas dilakukan di situs bisnis ke bisnis atau B2B yang mengubah hubungan pemasok pelanggan secara mendalam. Next. Okay, the last subtopic is m-commerce. Jadi m-commerce is mobile commerce. Jadi commerce yang bisa di dikunjungi melalui HP. Jadi m-commerce is all commercial transaction carried out through mobile application or website. Jadi contoh dari m-commerce sendiri yaitu seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Oke, next. Okay, I think that's all from group 3 from us. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.